Dalam hadis Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Apabila kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, artinya sudah masuk awal Dzulhijjah, dan salah seorang kalian menghendaki menyembelih hewan kurbannya, maka hendaklah dia tidak memotong kukunya dan juga rambutnya. Ya. Tentu ini salah satu larangan ya bagi si pengkurban agar tidak memotong kuku dan rambutnya semenjak masuk awal Dzulhijjah. Artinya malam 1 Dzulhijjah sampai nanti kurbannya disembelih. Kalau kurbannya umpamanya disembelih pada tanggal 13 Dzulhijjah, itu kan boleh hari tasyrik. Sampai di situ dia menahannya. Tapi ada yang pendapat yang mengatakan tidak, dia cukup hanya pada hari 10 karena di situ kan awal penyembelihan hewan kurban. Nah, terkait dengan pertanyaan yang kedua, seorang istri yang meminjamkan uangnya kepada suaminya untuk berkurban. Apakah keluarga yang ikut terlibat dalam masalah ini, contohnya istri tadi, apakah dia juga terkena larangan memotong kuku dan rambut itu? Para ulama mengatakan tidak. Ini hanya terkhusus kepada orang yang berkurban saja. Artinya kepada si suami saja, tidak kepada keluarga yang lain. Nah, tentu banyak hikmah dia larangan tidak memotong kuku, larangan memotong kuku dan larangan memotong rambut. Kata para ulama paling ada tiga hikmahnya. Hikmah yang pertama adalah supaya kuku dan rambut yang tidak dipotong ini sebagai bentuk tasyabbuh dengan orang yang lagi muhrim di Makkah sana, karena mereka kan tidak boleh memotong kuku dan juga memotong rambut karena mereka sedang berihram. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua mereka sampaikan adalah sebagai bentuk sebagai bentuk tafaul, optimisme mereka bahwa dengan mereka menahan memotong kuku dan rambut ini, kelak akan semakin banyak korbannya. Artinya semakin banyak pahala yang akan didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena akan mereka menahan dan kelak akan dikurbankan pada hari 10 itu. Artinya mereka akan memotong kan pada hari 10 setelah selesai pelaksanaan kurban. Yang ketiga adalah terkait dengan hikmahnya adalah kata para ulama agar semakin banyak anggota tubuh yang terbebaskan dari api neraka. Karena kan ditahan itu kuku dan rambutnya dan kelak akan banyak anggota tubuhnya yang dimerdekakan dan dibebaskan dari panasnya.